Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lanjut ke tata cara mengobati penyakit yang ada di tubuh orang lain ya, via foto atau via video call ya. Pengobatan jarak jauh ya. Nah, sekarang belajar lewat foto dulu ya. Lewat foto ini, jadi ada yang harus disiapkan dan diperhatikan. Yang disiapkan apa aja? Foto tubuh pasien. Sama ya. Di situ kan ada ya yang dipinta apa aja nih. Minta data pasien ya. Minta data pasien seperti foto, nama lengkapnya, nama kedua orang tuanya, sama nama keluhannya. Keluhannya apa? Ya, biar tahu kondisi awalnya seperti apa ya. Nah, setelah itu nanti ada yang harus diperhatikan, yaitu lakukanlah pengobatan jarak jauhnya ketika pasien sudah tertidur. Jangan melakukan pengobatan jarak jauh ketika pasien ini sedang berkendara atau aktivitas, karena ya bermain energi ini ya ketika dikirimkan ke orang yang sedang aktivitas, dia nanti ada rasa ngantuk-ngantuk. Nah, ini kan bahaya kalau lagi berkendara. Ya. Jadi lakukan proses pengobatan jarak jauh lewat foto atau video call ketika kalau lewat foto lewat ketika sedang tertidur aja ya. Kalau video call kan langsung ya, tapi di rumah ya, jangan di luar ya. Oke, itu ya. Jadi yang harus dipersiapkan oleh pasien, satu, data ya. Foto area yang sakit atau foto full badan aja. Foto full badan, nama lengkap, nama kedua orang tua, terus keluarnya apa, sakitnya. Ya. Terus setelah itu nanti kasih tahu si pasien. Kasih tahu si pasien untuk memberitahu ketika mau tidur. Jadi bilang seperti ini, Mbak atau Mas, nanti saya melakukan pengobatan jarak jauhnya pas Mbak atau Mas sudah tidur. Jadi nanti kalau mau tidur kabarin saya ya. Terus nanti setelah bangun tidur, nanti kabarin saya ya. Badannya sudah sehat, sudah normal, atau masih sakit. Andaikan masih sakit, berkurang apa enggak? Andaikan berkurang, ada berapa persen berkurangnya, atau sisanya berapa persen lagi, seperti itu ya. Itu nanti yang diarahkan kepada si pasien ya. Setelah itu, setelah kalian mendapatkan datanya, barulah kalian lakukan proses pengobatan itu. Nah, untuk melakukan proses pengobatan lewat foto ini, berarti satu, di handphone kalian ini harus disetting dulu selama pengobatan ya, di mode pesawat dulu ya kan, biar nanti nggak ada telepon yang ganggu ya kan. Yang kedua, baterai. Yang ketiga, mati layarnya itu di setting dulu, jangan 30 detik. Bisa kan nyetingnya? Ada kan di handphone di pengaturan tuh ya. Di layar kecerahan di setting paling lama di situ berapa? Ada yang 5 menit, 10 menit, ada yang 30 menit. Ya setting dulu paling lama. Biar apa? Ketika lagi menyalurkan, layar handphonenya nggak mati. Ya, paham? Nah, setelah itu, udah, tinggal aktifin telapak petir. Setelah itu berdoa, setelah itu tinggal arahkan kedua telapak tangan ke handphone, ke layar handphone. Tatap layar handphonenya, foto pasien yang ada di layar handphone tersebut. Sambil membayangkan petir atau matahari, atau sambil mengucapkan lebih cepat semakin cepat. Lakukan paling sebentar 10 menit. Ya, setelah selesai udah, nanti tinggal nunggu kabar besok dari si pasien. Dan itu aja tambahannya. Ya. Nah, tapi kalau untuk video call ini beda lagi. Kalau video call ada hal-hal yang harus diperhatikan dan dihindari. Satu, si pasien ini harus ada pendamping kalau video call. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu reaksi-reaksi yang terjadi nanti. Bisa terjadi kerasukan, menjerit, dan lain sebagainya. Nanti siapa yang nolong? Khawatirnya gitu kan, kerasukan, handphonenya kan lagi ditaruh nih. Gimana kan? Ketendang atau apa, mati kan begitu. Repot nanti. Ya. Terus yang kedua ya, selain pendamping, si pasien ini diarahkan untuk baterai handphonenya dalam keadaan full. Kuotanya juga harus cukup. Seperti itu.
Ya, kalau bisa pakai headset Bluetooth, jangan headset kabel. Headset kabel, nah otomatis kan nanti dia ada gerakan ketarik, handphonenya bisa jatuh. Ya, kalau nggak pakai headset nggak apa-apa, nanti tinggal di loudspeaker nih. Nanti si pendamping ini membantu memegang handphone. Kemudian misalkan disuruh memejamkan mata, udah si pendamping ini disuruh untuk memegangkan handphone dan arahkan ke tubuhnya yang sakit. Rambutnya sakit, Bu, tolong Bu arahkan kameranya ke area perutnya, tahan, jangan goyang-goyang dulu, jangan digerak-gerakin dulu. Saya mau obatin. Udah tinggal aktifin, setelah itu aktifin, doa, salurkan. Arahkan kedua telapak tangan ke layar handphone. Sambil fokus memperhatikan itu fotonya atau area badannya. Sambil membayangkan petir matahari atau mengucapkan lebih cepat, semakin cepat, lebih cepat, semakin cepat. 10 menit baru nanti ditanyain. Coba Bu diperiksa lagi perutnya atau kepalanya dan sebagainya. Masih ada sisa apa enggak? Kalau sudah ya udah. Kalau masih ada sisa, ulangin lagi. Ya udah Bu, kalau ini masih ada sisa ya, udah tiduran lagi. Penjamin lagi matanya, perhatiin lagi tubuhnya yang sakit. Tambahin 5 menit. Ya, itu tata cara lewat video call. Cuman itu aja, menambah itu aja. Sisanya sama tata caranya. Mau praktek nggak? Atau gini aja, coba dulu lewat foto ya. Lewat foto, coba handphonenya. Siapa dulu yang menjadi terapis? Contoh ini aja dulu nih, ini pasien. Matanya di foto. Kan ada masalah di mata. Kalau di foto nanti setting dulu layarnya ya. Udah? Oke, sebentar nih saya mau diagnosa dulu ya matanya. Bisa ajarin tata cara diagnosa mata. Seperti ini tata caranya. Penyakit mata ini kan kalau nggak kabur, ya kan burem, nggak jelas, atau silau ketika melihat cahaya dan sebagainya ya. Kalau katarak berarti kan putih semua. Kalau glaukoma hitam semua kayak buta. Ya, harus tahu kondisi awalnya dulu biar nanti tahu ada perubahan apa enggaknya ya. Ini tata cara diagnosa mata ya. Penyakit selain katarak dan glaukoma. Kalau katarak ya kan itu dilihatnya dari perubahannya dari yang tadinya putih jadi udah ada warna. Yang glaukoma pun sama ya, sudah ada warna selain hitam ya. Ini untuk min plus glaukoma silinder rabun ya. Cara ngetesnya begini. Tadi deket aja kurang jelas ya. Oke, berarti lebih ke plus. Cek. Ini ada nggak tulisan yang nggak jelas di sini? Ada. Mana? Yang putih ini ya. Oke, nggak jelas ya. Oke, saya sini. Jelas nggak sih? Agak mending. Agak mending sini. Sama nggak? Agak kabur. Agak kabur. Ini. Nggak sama. Sama kabur. Oke. Belum? Masih kabur? Ini? Masih kabur dikit. Kabur. Sama parah. Tambah parah. Wah, ini berarti lumayan. Bukan min, bukan plus ini. Ya, lebih ke rabun ya, ada lemak-lemak di matanya. Coba sekarang peringatan. Kalau peringatan jelas nggak? Lurusin dulu. Yang atas ini jelas nggak? Mata jelas. Jelas. Ini. Nggak. Nah, ada peringatan aja dulu segini. Agak buyar sih. Agak buyar. Ini. Agak. Udah mulai jelas. Ini. Mending. Ini. Jelas. Gini ya. Nah, ini. Di sini nih ya. Berarti ke sini nggak jelas ya. Ke sini jelas. Ya, jelas ya. Berarti di sini ya. Nah, di tengah-tengah antara jelas dan tidak jelas ya di sini. Ini kondisi awalnya seperti ini. Fotonya udah disiapin. Coba di ini dulu. Cek layar, setting layar ininya, layar matinya. Bisa nyetingnya enggak? Balik dulu. Enggak, setting layarnya dulu, setting layar matinya itu cerahan layar. Tahu enggak? Di sini pengaturan.
Saat itu ke nah ini tampilan dan kecerahan bawah biasanya dia bukan di sini, berarti di dan Ketaran layar kunci. Oh ini tidur ya, di sini mah tidur di layar kunci kalau dia kan 1 menit ya. Paling lama 10 menit ya. Atau jangan pernah, nah jangan pernah aja. Kalau jangan pernah berarti nggak mati-mati ya. Nah sekarang ke foto, ya, galeri. Oke. Nah nama siapa? Indak Supandi. Indak Supandi ya, Indak Supandi. Nama kedua orang tua? Supandi sama Jarsi. Inap Supandi. Inap. Iya, Inap. Indak Supandi, anak dari Bapak Inap Supandi dan Ibu Jarsi. Jarsi. Sekarang Akang ngadep ke sana aja. Aktifin telapak petirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Telapak petir on. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai energi listrik dan energi matahari yang ada di tubuh, bangkitlah di seluruh tubuhku dan di seluruh tubuh pasienku, terutama di area kedua matanya, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, yang kekuatannya bisa membuat penglihatan Mas Supandi, Mas Indak Supandi, anak dari Inap Supandi dan Ibu Jarsi menjadi semakin jelas, normal, semakin cerah, semakin terang, dan semakin tajam. Selesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Mulai. Nah, setelah itu tinggal arahkan ke sini. Nah, jadi jangan menutup ini ya pandangan ya. Nah, penting mengarah ke sini. Arah ke sini. Pandang area matanya. Dia bayangkan petir atau matahari. Ucapkan semakin cepat, lebih cepat, semakin cepat. Ya, boleh dipejemin matanya terus amatin aja ya area kedua matanya. Bang Indak ada yang dirasakan di mata? Panas ya? Karena kan nanti kalau tidur kan nggak merasakan apapun gitu ya. Kalau video call langsung terasa.
Gremet-gremet. Kalau gremet-gremet itu kan berarti listrik ya, itu berarti ada masalah di saraf. Kalau panas berarti ada masalah kotoran-kotoran yang ada di organ mata ya, dari bisa di retina atau pupilnya. Lebih dominan mana? Panasnya apa gremet-gremetnya? Panas berarti lebih banyak masalah di kotoran di organ-organ mata itu ya. Bisa dari lemak, bisa dari gula. Kolesterol itu kan katarak itu kan dari lemak mata, dari kolesterol. Kalau glukoma itu kan dari gula mata. Terus cek 1 menit lagi ya. Tes lagi nanti. Kelihatannya sudah tambah jelas, terang. Ada perih-perih, Pak? Baru panas saja. Ada kayak pasir-pasir mau keluar gitu nggak? Nah, coba stop dulu. Cek ya. 4 menit. Ini kan biar nggak pegel Kang ya nanti. Ya minimal ada sandaran di sini atau tripod kayak begitu ya. Nanti kan begini, nggak terlalu pegel. Kalau begini kan harus bungkuk tuh ya. Kita tes lagi ya. Bismillah. Lurusin. Tadi di mana masih inget? Ya, di situ ya. Peringatan tadi ya. Jelas? Nah, sini. Jelas ya. Nah, kesini kan tadi yang nggak jelas ya. Tambahin. Jelas. 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 Sedikit. Nah, dari sini. Wash. Berapa meter ini? Kan tinggal terusin. Baru belum nyampe 5 menit. Ya, tanpa menyakiti. Ya. Makin yakin. Makin semangat ya. Yakin. Kamu ya. Pertanyaan? Ya, itu tata cara pengobatan jarak jauh. Video call ya tinggal ini nanti kan berarti harus siap tripod ya kan? Kalian harus siap tripod biar nanti nggak megang-megangin begini kan atau disenderin kan si handphone. Itu aja. Perbedaannya cuma di situ aja kok. Ya, ada tambahan-tambahan yang harus disiapkan. Oke, itu ya. Cukup. Ya, alhamdulillah ya, semua berjalan lancar. Ya. Semuanya juga sudah merasakan khasiatnya ya. Dari pengobatan dalam petir ini, tinggal kalian praktekkan, ya, sebarkan ilmu ini untuk orang banyak yang membutuhkan. Ya, nggak usah bingung lagi, jangan sampai ada yang namanya membatasi diri, ya kan? Karena ilmu ini bisa dimanfaatkan buat penyakit apapun, mau jarak orang itu di mana bisa semua diatasi. Jadi nggak ada batasan lagi. Ya, tinggal ikuti SOP-nya dengan baik. Ingat ya SOP-nya ya, rumusnya ya. Aktifin doa, letakkan atau tempelkan ke area tubuh yang sakit, fokus pandang sambil membayangkan petir matahari atau ucapkan lebih cepat semakin cepat. Per 5 menit atau per 10 menit atau per 15 menit tergantung penyakit sih yang ada di tubuh pasien itu.
diperiksa lagi. Kalau masih ada sisa ulangin. Gak ada sisa udah selesai, udah. Gak usah diterusin. Udah? Simpel ya? Ya, ini saya tutup dulu untuk tata cara pengobatan jarak jauh ya. Menggunakan keilmuan terapak petir ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.